Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Dalam video rangkuman berita game dan e-sport paling populer pekan ini. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel YouTube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu makin mantap. Kita masuk aja ke berita pertama, di mana ada anak umur 13 tahun jadi orang pertama yang berhasil menamatkan Tetris. Willis Gibson berhasil bermain Tetris hingga mencapai tingkat kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh game itu sendiri. Jadi udah kencang banget nih guys. Kemudian pada level 157, ia berhasil mencapai kill screen yang terkenal atau suatu titik dalam permainan ini di mana tidak dapat dimainkan lagi karena keterbatasan dalam pemrograman asli game ini. Nah, keberhasilan ini diraihnya dalam kurang lebih 39 menit. Dia tidak hanya berhasil menamatkan Tetris setelah 34 tahun perilisannya, namun juga sukses memecahkan rekor skor di dalam game tersebut. Nah, sekarang banyak gamer yang mencoba untuk mengalahkan rekor anak berusia 13 tahun ini di internet. Kalau kamu pernah mencapai level tertinggi berapa di Tetris? Sekarang kita masuk ke berita kedua. Seorang pejabat di Tiongkok yang mengawasi regulator pers dan publikasi dipecat karena membuat peraturan kontroversial terkait kebijakannya. Feng Zhixin, Kepala National Pers dan Publication Administration atau NPPA, lembaga yang mengatur industri game di Tiongkok, sempat mengeluarkan draft peraturan video game yang termasuk larangan reward untuk login harian hingga pembatasan dana yang dapat dikeluarkan pemain untuk setiap video game. Nah, pemecatan ini dilakukan beberapa hari setelah saham game besar Tiongkok jatuh akibat peraturan tersebut. Berita ketiga, penerima penghargaan dari Steam Awards 2023 telah diumumkan dan beberapa pemenangnya membuat para gamer menyebut seluruh acara ini sebagai candaan. Di antaranya Starfield yang memenangkan gameplay paling inovatif dan Red Dead Redemption 2 yang memenangkan Labor of Love. Starfield cukup kontroversial sejak diluncurkan pada September 2023 lalu. Sebagian besar kritik adalah tentang alur permainan Starfield yang disebut repetitif dan membosankan. Menurut kalian gimana hasil dari The Steam Award ini? Menarik? Sekarang kita masuk ke berita keempat. Respawn telah berhasil merilis skin kolaborasi sebelumnya yang populer di kalangan para player, seperti skin yang terinspirasi dari Luffy One Piece untuk Octane. Namun, para data miner selalu menemukan cara untuk membocorkan tampilan skin sebelum rilis secara resmi, sehingga merusak kejutan bagi para pemainnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi kejutan yang menyenangkan bagi komunitas Apex Legends saat Respawn mengumumkan kolaborasi dengan Final Fantasy di Game Award 2023. Respawn merilis trailer sinematik untuk skin-skin tersebut bersama dengan pengumumannya. Tetapi beberapa dari player kecewa dengan salah satu skin yang diperlihatkan di dalam trailer. Seorang penggemar berhasil menangkap gambar close-up dari skin Horizon X Aerith dari trailer dan tidak senang saat membandingkannya dengan karakter aslinya. Kenapa? Nah, menurutnya itu adalah penampilan Aerith jika dia berusia 40 tahun, guys. Kalian sudah pernah nonton trailernya? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke berita kelima. Tahukah kamu kalau ada sebuah penghargaan untuk game yang diberikan dari pihak yang bukan dari ranah industri game? Nah, hal itulah yang dialami oleh developer dari game Sniper Elite Series, Rebellion. Chris Kingsley dan Jason Kingsley selaku CEO dan CTO serta co-founder Rebellion telah menerima penghargaan atau sebuah gelar mewah dari kerajaan Inggris. Penghargaan tersebut bernama CBA atau Commander of the Order of the British Empire, sebuah penghargaan atas prestasinya dalam industri kreatif dan ekonomi. Penghargaan ini diberikan oleh Raja Charles III atas prestasi mereka bagi negara dari segi perekonomian industri kreatif. Berita ke-6, ini berita yang sangat menarik karena Honor of Kings telah menjadi salah satu game mobile dari Tencent Games yang paling populer di dunia. Kemudian game ini dikenal karena gameplay yang menghibur, grafis yang memukau, serta karakter yang detail. Sejak peluncurannya, game ini berhasil merajai berbagai pasar dan kini giliran Indonesia untuk menikmati kehebatan Honor of Kings. Berita gembira datang dalam bentuk pengumuman tanggal rilis Honor of Kings di App Store untuk pengguna iOS di Indonesia. Kabarnya, game ini dijadwalkan untuk resmi meluncur pada bulan Juni 2024, tepatnya di tanggal 24 juga.
Berita terakhir alias yang ketujuh, Indo Pride nih. Forbes telah mengumumkan daftar 16 game indie terbaik di tahun 2023, di mana salah satu game buatan studio Indonesia masuk ke dalam jajarannya. Adalah A Space for the Unbound, game buatan Mojang Studio yang diterbitkan oleh Toge Production, yang masuk dalam daftar tersebut. Sebelumnya, A Space for the Unbound juga sempat menorehkan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia, yaitu panen 3 penghargaan di Busan Indie Connect Awards 2023 pada kategori Excellence in Audio, Excellence in Narrative, dan Excellence in Art, serta masuk sebagai salah satu nominasi Game for Impact di The Game Awards 2023. Oke, itulah beberapa berita paling rame di Kotak Game. Berita menarik lainnya bisa kamu temukan di website dan medsos Kotak Game ya. Kalau di circle pertemanan kamu nih, ada berita seru apa? Tulis aja di kolom komentar. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan subscribe channel YouTube Kotak Game. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.